Baik, selamat siang Pak Gius. Selamat siang, Coach. Apa kabar Pak Gius sekarang? Kabar baik-baik. Terima kasih banyak meskipun kedengaran bahwa ini virus mulai berjalan, tetapi itu situasinya masih bisa terkendali dan dikendalikan dengan baik. Terima kasih. Baik. Ya, lagi sibuk apa ini Pak Gius? Ya, baru saja selesai kami melakukan kegiatan di sekolah itu mengadakan apresiasi atas buku hasil tulisan siswa yang kami ikuti gerakan menulis buku nasional. Lalu sudah launching bukunya, sekarang kami baru mengundang 3 pembicara, 3 apresiator. Dan bersama siswa tadi baru kegiatannya baru selesai dengan kegiatan apresiator, artinya bersama apresiator untuk ya bisa belajar lagi lebih jauh bagaimana gitu. Terima kasih. Baik. Oke, Pak Gius, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Apakah Pak Gius siap? Dan sesi coaching ini sekitar 15 menit. Siap, para teman. Baik. Nah, coaching adalah memfasilitasi tujuan dan ya menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Gius siap? Saya siap. Baik. Selama coaching ini nanti saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Gius serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Gius. Apakah Pak Gius berkenan? Ya, sangat berkenan dengan senang hati. Baik. Nah, saya akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Gius selama sesi coaching ini. Pak Gius siap? Saya siap. Baik. Nah, kalau demikian, di akhir sesi coaching ini, apa hal spesifik yang ingin didapatkan Pak Gius? Yang ingin saya dapatkan ialah memastikan langkah untuk membantu siswa dalam gerakan membaca dan menulis yang sedang kami lakukan sekarang. Kurang lebih strategi langkah-langkah apa yang bisa membantu agar lebih cepat juga sampai kepada tujuan bahwa mereka bisa rajin membaca dan mampu menulis. Baik. Artinya dengan sesi coaching ini Pak Gius mengharapkan supaya ada suatu strategi cepat untuk membantu anak-anak ini dalam belajar membaca. Begitu Pak Gius ya? Ya, benar sekali Pak. Baik. Nah, menurut Pak Gius, apakah ini realistis? Menurut saya realistis, artinya bahwa sudah ada benih-benihnya. Sekarang tinggal dibantu lagi, beri semangat. Istilah saya memberi api sedikit lagi supaya api di tungku itu agak sedikit lebih menyala. Baik. Wah, luar biasa. Nah, kalau demikian, apakah Pak Gius punya kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan hal ini? 2 hal ini bahwa yang datang pertama bahwa saya mau, dan itu saya sangat mau bahwa membantu para siswa khusus di bidang ini. Lalu yang kedua juga saya rasa bahwa kapasitas untuk itu juga termasuk di dalam tugas saya, kapasitas sebagai pimpinan rumah, di mana saya juga punya otorita mengarahkan bahwa ini bisa dicapai. Baik. Nah, kalau demikian, apakah ini bagi Pak Gius sangat penting? Dan kalau itu pun sangat penting, mengapa itu penting menurut Pak Gius?
Menurut saya pertama kegiatan ini penting Ya. karena akan membantu para siswa untuk sedikit lebih meningkatkan kecerdasan literatifnya. Kecerdasan literasi ini dia mulai dengan membaca dan indikator dari dia membaca ialah dia bisa menuliskan apa yang dia baca atau menuliskan hasil olahan dari bacaannya itu. Dan itu saya rasa penting dan sebagai siswa artinya dengan program kita, program nasional memperhatikan para siswa dalam perkembangan artinya kecerdasan intelektual dan salah satu kecerdasan itu mungkin menjadi nomor satu, tetapi tentu saja terpaut pada kecerdasan emosional, kecerdasan mengembangkan diri di bidang-bidang lain, tapi fungsi kecerdasan intelektual itu paling kurang melalui ini bisa tercapai karena itu dia menjadi penting. Baik. Jadi dengan sesuatu yang bisa dikerjakan ini, maka anak-anak diharapkan punya intelektual yang tinggi gitu Pak Bius ya. Ya. Nah, ya. Baik. Apakah tujuan ini dapat dicapai di sesi coaching yang sangat singkat ini? Menurut saya bahwa dengan sesi coaching ini dan saya sangat percaya dengan coach saya bahwa bisa membantu dan bisa memfasilitasi saya yang paling kurang menemukan satu dua cara yang perlu dan penting untuk bisa sampai ke tujuan ini dan saya sangat percaya bahwa bisa. Baik. Nah, kalau gitu apa situasi yang Pak Gius lihat saat ini terhadap anak-anak ini? Situasi konkret artinya sebagai simptom yang saya baca bahwa siswa tidak lebih cenderung pegang handphone ketimbang pegang buku. Karena itu kami mengadakan gerakan bahwa gerakan istilah bahasa Latinnya itu tolle lege dari kita punya tradisi kekristenan bahwa angkat dan baca kitab suci. Itu istilah itu tolle lege. Dari situ baru kami kuatkan, ya ada istilah tolle lege, angkat dan baca. Itu dari Santo Hieronymus. Lalu dari tolle lege itu kami alihkan lagi bahwa harus angkat buku dan baca buku. Indikator sederhana, mereka harus angkat buku dan pegang. Sesudah pegang saya diharapkan bahwa mereka buka 1-2 lembar dan baca. Dengan demikian saya tahu bahwa dia bisa juga mulai berbiasa. Artinya ini menciptakan satu habitus melawan kecenderungan yang terlalu kuat pegang HP. Wah, iya. Baik. Kalau begitu, ada penyebab lain nggak untuk terjadi pengaruh ini? Penyebab lain itu satu bahwa artinya faktor eksternal kita artinya para siswa kita karena saya mengajar di tingkatan SMA. Mereka dari rumah dan dari sekolah menengah satu pertamanya itu mereka sudah hanya dibudayakan dengan pegang HP. Oh, iya. Ya, itu salah satu faktor eksternal dalam situasi kita yang modern ini. Pegang buku tidak terlalu kecenderungan yang kurang, tapi kalau pegang HP dan kemana saja pasti pegang HP dan bukan pegang buku. Nah, yang ini jadi simptom yang ada bahwa mereka tidak pegang buku sehingga program kami yang dibuat itu sederhana saja. Bahwa waktu luang itu harus pegang buku. Cukup dulu itu indikator kecil, pegang dulu. Siapa tahu bahwa dia mulai pegang, toh dia mulai buka. Iya, baik. Nah, berarti kalau demikian, apa hasil spesifik yang ingin diperoleh Pak Gius dari rencana yang dikerjakan ini, Pak Gius? Saya boleh minta ulang karena agak terputus. Saya nggak dengar sebagiannya. Jadi ada beberapa yang Pak Gius sampaikan tadi bahwa anak-anak itu supaya bisa terbiasa untuk pegang buku kembali, jangan terikat kepada HP, supaya dengan megang buku maka mereka sedikit banyak membuka buku dan membaca 1, 2, 3 bait buku gitu ya isi dalamnya. Nah, hasil spesifik yang mau diharapkan dari itu apa, Pak Yus? Hasil spesifik artinya saya coba menempatkan ada 2, artinya hasil jangka jauh. Artinya program ini dia punya jangka panjangnya bahwa mereka mempunyai kebiasaan membaca buku. Oh ya, baik. Sedangkan yang dekatnya hasil yang ingin dicapai yang untuk saya konkret menjadi indikatornya bahwa dia jalan dia pegang buku. Cukup itu dulu dia pegang. Berarti saya hanya cukup mengontrol siswa pegang buku enggak, karena kebetulan saya bekerja di lembaga pendidikan yang berasrama. Sehingga sore hari kegiatan itu yang sesuai program. Tapi apakah di sela-sela itu dia duduk di bawah pohon, di halaman dan seterusnya,
dan itu diwajibkan sekarang bahwa mulai dengan pegang buku, dan itu cukup pegang ya, lumayan kalau sudah berbiasa untuk pegang buku. Iya, baik. Kalau demikian, kira-kira apa yang diperlukan untuk melakukan ini, Pak? Yang diperlukan untuk para siswanya, mereka disiapkan sosialisasi supaya ini menjadi program yang kami mulai pada bulan Januari baru-baru. Artinya aksentuasi dari program pegang buku, baca, dan itu kegiatannya ialah pertama bahwa mereka sudah disosialisasikan, ini menjadi program kita bersama, gerakkan bersama. Kedua, bahwa perpustakaan dibuka, dan siswa juga diwajibkan sudah pasti dengan sendirinya dia harus punya buku atau dia harus pinjam buku. Baik. Wah. Nah, terus dampaknya akan terjadi seperti apa nanti ketika ini berjalan, Pak Gius? Ya. Dampaknya secara kuantitatif, mereka sudah mulai perlahan-lahan tumbuh bahwa dia harus pegang buku dan baca. Dengan mungkin dia hanya pesiar, saya melihat indikator kecil, siswa yang sakit atau siswa yang izin, dia kembali ke rumah, dia tetap bawa buku. Karena orang tua memberi feedback bahwa anak saya ini disuruh dia bawa ini program seminaris sehingga cuma harus pegang buku, dan dia juga bawa buku. Cukup pegangnya selalu lumayan lah. Ya, baik. Ya, oke. Kalau gitu bagaimana cara menjalankannya yang sangat mempermudah anak-anak ini? Cara menjalankan itu bahwa mereka sendiri diberi waktu dalam arti mengambil waktunya sendiri. Kami tidak kecuali pada hari Minggu. Kami kalau pada hari Minggu sesudah jam belajar di kelas, itu dari jam 11 sampai dengan lagi 15 menit jam 12, itu ada satu dalam sebulan tuh wajib itu sudah program membaca buku. Baik. Di luar dari program, setiap mereka misalnya di antara itu ada yang olahraga, selesai olahraga sebelum masuk studi, sebelum pergi berdoa, itu dia jalan-jalan dengan teman atau duduk di bawah pohon atau di mana sedikit waktu senggangnya itu juga diisi dengan baca, dan itu kita kawal. Baik. Nah, selain itu, bagaimana cara Pak Gius untuk memonitor itu supaya terus berjalan? Monitoring dari langkah ini itu monitoringnya masih sangat sederhana tanpa data. Cuma melihat pada semester ini berbiasa pegang buku. Kami memang pernah diskusikan bahwa ini kalau cuma pegang buku, indikator apa untuk kita bisa juga memonitor dan mengevaluasi, diusulkan membuat jurnal. Jurnal itu sudah ada program sendiri. Sehingga mereka boleh memanfaatkan sebagai jurnal yang akan diperiksa oleh para pendamping. Nanti sudah dibagi. Tapi yang ini dia punya indikator apa untuk bisa memonitornya, itu cukup saja lihat hampir semua siswa pegang buku enggak. Dan itu kita kontrol. Baik. Nah, kalau salah saya dengar tadi, ngontrolnya itu dengan membuat suatu jurnal dan membuat suatu pengawasan dan evaluasi supaya mereka bisa terkontrol dengan efektif dan terevaluasi dengan baik. Nah, langkah-langkah itu mana yang paling penting menurut Pak Gius? Langkah ini menurut saya yang paling penting karena indikatornya yang dipakai itu bukan tulisannya, tetapi supaya siswa berbiasa pegang buku. Karena itu menurut saya langkah yang efektif ialah kontrol. Kontrol dalam arti tim-tim yang sudah ada dari setiap kelas itu memperhatikan ini sehingga bahwa anak juga siswa juga terbantu untuk selalu ingat. Jadi aspek itu artinya aspek reminder, ingat bahwa ada program ini dan coba buat. Baik. Jadi suatu program yang sangat luar biasa untuk mereka punya daya pengingat supaya bisa tetap berjalan dengan baik program ini. Pak Gius gitu ya? Iya, terima kasih. Benar sekali. Baik. Nah, kalau demikian, apa yang dapat dilakukan untuk mempermudah atau mempercepat program ini bisa berjalan dengan efektif? Yang bisa dilakukan ialah saya lebih melihat itu aspek remindernya.
Oh, aspek mengingatkan mereka selalu, karena itu tim dari setiap kelas, tim umum, dan juga sebentar artinya saya sendiri juga di dalam pertemuan-pertemuan umum selalu mengulang ini. Bapak, Ibu guru, pegawai, dan para pendamping juga saya dalam pertemuan mengingatkan bahwa jangan lupa ini supaya tetap dikawal dengan setia. Memang dari pengalaman kalau tidak diingatkan kita akhirnya lupa. Oh, baik, baik. Nah, kalau demikian ya, bahwa apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil ini semakin baik menurut Pak Gius? Yang bisa dilakukan artinya pertama tadi yang lainnya bahwa buku-buku harus disiapkan dan kita mengkawalnya cukup saja dengan melihat buku apa yang dipegang. Artinya yang kami harapkan itu bukan buku pelajaran, tapi entah novel, entah buku apa saja dia bisa pinjam di perpustakaan. Karena itu juga langkah yang dibuat kami pada jam 8, jam setengah 8. Dari jam setengah 8 sampai lagi 1/4 jam 9 malam itu petugas perpustakaan kami, pegawai perpustakaan itu harus buka taman baca agar siswa pinjam buku atau masuk baca. Baik, baik. Nah, salah satu yang lain juga untuk bisa mengurangi pemborosan ada menurut Pak Gius supaya lebih efektif? Pemborosan artinya itu menurut saya itu kalau pemborosan yang bisa dikurangi dalam rangka mencapai tujuan ini ialah indikatornya. Dalam arti kalau indikator jurnal yang tertulis, siswa ini sudah punya tugas banyak dengan jurnal-jurnal. Bahwa juga ada jurnal dari bidang lain. Karena itu yang bagian gerakan Toleje angkat baca tidak menjadikan indikator yang mengharuskan, karena kalau mereka tulis berarti kita wajib baca. Itu mungkin kami berpikir bahwa untuk semester berikut, karena kita langkah pertama biasa dulu pegang buku. Itu kurang lebih. Iya, baik Pak Gius, kita sudah di penghujung daripada sesi coaching ini. Apa menjadi kesimpulan Pak Gius dalam sesi coaching ini dari langkah sumber daya untuk menuju suatu tujuan, Pak Gius? Oke, kalau saya 1-2 kalimat saya tadi minta tidak dengar jelas karena terputus. Ya, untuk akhir daripada sesi coaching ini, kira-kira apa kesimpulan yang Pak Gius bisa sampaikan? Kesimpulan yang saya boleh ambil bahwa gerakan ini sudah jalan. Ya. Dan sekarang saatnya jadi lebih jeli lagi, lebih teliti lagi langkah-langkah yang dibuat, sampai juga lihat yang sudah dibuat, yang perlu ditambahkan atau yang dikurangi supaya bisa lebih cepat dan lebih gampang sampai ke tujuan, dan tujuan semesteral ini angkat buku dan baca buku. Itu kesimpulan yang boleh saya buat. Baik, baik. Terima kasih kalau demikian Pak Gius. Bahwa hal yang kita boleh hari ini bicarakan itu sangat bermanfaat dan baik sekali, baik buat Pak Gius maupun buat saya maupun siapapun yang menyaksikan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gius buat kesempatannya. Selamat menjalankan tugas dan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Ya. Banyak terima kasih Coach Rotterman yang sudah membantu saya di dalam sesi ini untuk bisa menemukan hal-hal yang mendukung dan memastikan saya untuk melanjutkan kegiatan ini. Banyak-banyak terima kasih Pak Rotterman. Ya, baik.